Ya, bahkan kita yang sering bilang seperti itu ya. Begitu di akhir malam kita tidur. Makanya orang yang begadang, orang yang tidur setelah jam 12 malam, ya, ketika adzan subuh itu syukur-syukur kalau bangun. Itu syukur banget kalau bisa bangun. Anggaplah dia bangun. Begitu bangun salat subuh, setelah subuh apa yang dia lakukan? Tidur kembali, lepas lagi. Bisa saja sampai jam 7 atau jam 8. Kemudian dia mandi. Sepanjang hari terasa malas. Terasa malas ya? Di kantor ngantuk, di sekolah ngantuk, di kampus ngantuk, di tempat kerja tidak produktif. Sepanjang hari waktunya tidak berkah, tidak produktif. Ya, karena kita salah mengamalkan manajemen waktu. Kita tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa jumpai ulama-ulama kita terdahulu betapa waktunya dikeluarkan. Umur belasan tahun karyanya sudah banyak. Ya, bahkan Al-Fatih umur 21 tahun itu bisa menaklukkan Konstantinopel. Kita umur 21 tahun bisa apa? Ya, masih subuh bisa ngurus sendiri. Ya, umur 21 tahun masih bergantung pada dua orang. Beliau umur 21 tahun sebagai panglima orang melakukan prestasi. Ya, ini masalah keberkahan. Kita bisa lihat dari apa saja, ya, yang kita bisa lihat dari hadis tersebut. Yang pertama, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melarang kami berbincang-bincang setelah sholat Isya. Nah, itu diriwayatkan Ahmad dalam Al-Musnad. Nah, jadi dilarang berbincang-bincang yang para sahabat dan Rasulullah setelah sholat Isya. Kita bisa lihat lagi. Di antara orang-orang saleh terdahulu selalu saling memberikan nasihat untuk segera tidur. Mereka tidak mau berbincang-bincang setelah sholat Isya. Orang-orang saleh terdahulu, ya, setelah sholat Isya mereka saling memberikan nasihat untuk segera tidur, supaya di akhir malam mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya diriwayatkan dari Hasan bin Rahimahullah yang mengatakan, aku pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul orang bertubi-tubi setelah selesai sholat Isya dan mengatakan, apakah kamu berbincang-bincang pada awal malam dan tidur di akhir malam? Apakah kamu berbincang-bincang di awal malam dan tidur di akhir malam? Ya. Berikutnya, ada seorang laki-laki datang kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ia menutup pintu rumahnya setelah selesai sholat Isya. Hudzaifah lalu keluar menemuinya dan bertanya, apa keperluanmu? Yang menjawab, aku ingin berbincang-bincang. Hudzaifah lalu menutup pintu yang ada di depannya dan mengatakan, Umar telah melarang kami berbincang-bincang setelah sholat Isya. Saya kira ini kita sulit ya, amalkan, praktekkan. Jadi ada yang bertamu, nggak mungkin kita usir ya, nggak tega. Justru mana kita ajak bertamu setelah sholat Isya. Nah, inilah kultur kita, budaya kita yang berbeda. Jadi agak sulit untuk diterapkan. Tapi bagus kalau kita bisa menerapkannya. Ini yang terakhir darinya. Aisyah berkata, baik dua pembicaraan apa ini? Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW tidur sebelum sholat Isya dan tidak pernah berbincang-bincang setelahnya. Terkadang beliau langsung tidur dan selamat dari penasihatan, atau beliau sholat sehingga beliau mendapatkan sesuatu tanpa susah. Rasulullah ketika selesai sholat Isya itu ada dua opsinya. Kalau tidak tidur langsung atau sholat, ya. Kalau tidak tidur langsung atau beliau sholat sampai beliau merasa lelah atau ngantuk beliau tidur. Nah, ini tadi tentang manajemen waktu yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya ingin saya lihatkan, teman-teman ya. Ingin saya lihatkan, ini urgensi atau pentingnya memilih guru. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam surah Fussilat ayat ke-44. Dalam surah Fussilat ayat ke-44 itu di sini dibaca tashil. Saya kasih contoh bacaan tashil yang benar ya. Saya kasih contoh. Karena biasanya kita salah di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy. Warna kuningnya ya, itu dibaca tasghir. Dibaca a'jamiyyun wa 'arabiy. Tidak dibaca a'jamiyyun wa 'arabiy, dan tidak dibaca a'jamiyyun wa 'arabiy, tapi dibaca a'jamiyyun wa 'arabiy. Kita sama-sama ya. Saya dulu baru teman-teman ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Ayo. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy. a'jamiyyun wa 'arabiy. a'jamiyyun wa 'arabiy. a'jamiyyun wa 'arabiy. Itu dibaca tasghir ya. Jangan dibaca aa. Itu tidak tepat. A'jamiyyun wa 'arabiy. Atau dibaca a'jamiyyun wa 'arabiy. Ya, dibaca aa. Makanya saya tasghir. Kalau teman-teman ya belajar tanpa guru atau belajar dari guru yang salah, teman-teman tidak akan bisa. Di dalam Al-Quran ya, kata ini cuma ada satu dalam Al-Quran. Kalau teman-teman bisa, yang lain aman. Berikutnya saya akan lihatkan yang kedua, bacaan Isma dalam surah Yusuf ayat 11. Perhatikan yang warna kuningnya ya, ini dibaca ya dengan memajukan mulut. Jadi seolah-olah kita mengucapkan dhamma ya. Tak mau. La ta'manna ala Yusuf, karena aslinya la ta'manna. Nun yang pertama, nun sukun yang pertama diidghamkan di dalam nun yang kedua. Jadi seolah-olah kita ingin mengucapkan dhamma tapi dhamma tidak jadi. Ya, saya dulu baru teman-teman ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Sama. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Mulutnya dimasukkan ya. Memang seperti itu bacanya. Ya, jangan malu-malu. Ya. Malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ini juga ada satu dalam Al-Quran, itu di dalam surah Yusuf. Kalau teman-teman ini bisa, yang lain aman. Tapi kalau ini tidak bisa, biasanya kalau orang belajar sendiri atau tanpa guru, ini tidak akan bisa. Yang terakhir yang ingin saya lihatkan itu di dalam surah Hud ayat 41, bacaan imalah. Saya dulu baru teman-teman. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها ومرساها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم إن ربي لغفور رحيم. Nah, itu dibaca ya, itu disebut dengan imalah. Dalam riwayat Hafs itu cuma ada satu imalah, tapi dalam riwayat-riwayat lain itu banyak imalah. Saya kasih contoh bacaan lain ya, yang bukan menggunakan riwayat Hafs tapi dibaca imalah. Wasyamsi wa duhiha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalliha wal laili idza yaghshiha was samaa'i wa ma baniha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwiha فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها. Nah itu dibaca gitu, oke. Atau dalam qiraat Kisai, tak mardhufah dibaca imam. Saya kasih contoh. فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكَّ رَقَبَةٍ أَوْ أَطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. Nah, itu dalam qiraat Kisai. Dalam qiraat Ibnu Amir Asy-Syami dibaca wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum idza jaa nasrullah walau syaa Allah fazidahumullah. Dalam qiraat lain banyak imalah ya, bahkan ya An-Nas itu dibaca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
disebutkan dalam Al-Quran, dalam riwayat kita. Yang lain tidak ada. Aman ya. Kalau teman udah bisa ini, yang lain aman. Ya, tadi itu dalam riwayat sama dibaca imam. Ya, berikutnya pertanyaan yang harus dijawab sebelum menghafal Al-Quran. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum menghafal Al-Quran. Ya. Yang pertama, apa tujuan Anda menghafal Al-Quran? Apa tujuan Anda?